Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tri Andini dari kelas FASI E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Langsung aja simak videonya ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Here, pergaulan bebas yang merupakan penakalan remaja semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan. Di antara macam pergaulan bebas, ada seks bebas, kasus tawuran, pecandu alkohol, dan lebih buruknya hubungan seksual sebelum pernikahan. Hubungan seksual di luar nikah mendatangkan risiko mengandung hamil, sehingga merupakan kandungan terhadap pergaulan yang bebas dalam bidang seksual para remaja. Selanjutnya, penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, tingkat pendidikan keluarga yang minim. Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Minimnya tingkat pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruhi pergaulan bebas. Tingkat pendidikan yang paling berperan dalam hal ini adalah pendidikan agama. Orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens mengakibatkan remaja terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidaknya. Contohnya adalah orang tua memberi izin anaknya untuk berpacaran, tapi orang tua tidak melakukan pengawasan. Yang kedua, broken home. Selain tingkat pendidikan dalam keluarga yang minim, broken home juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja terkontaminasi pergaulan bebas. Broken home tidak selalu dikaitkan dengan perceraian orang tua, tetapi keadaan rumah yang tidak nyaman juga bisa dikategorikan sebagai broken home. Umumnya, keadaan broken home membuat mereka kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua, yang bermuara pada kurangnya pengawasan orang tua. Hal tersebut menyebabkan broken home menjadi mencari pelarian, salah satunya yakni pergaulan bebas. Yang ketiga, ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang bercukupan berisiko membuat remaja putus sekolah, apalagi ditambah jika keluarga tidak mendukung dan tidak berusaha. Akibatnya, kurang ilmu dan pendidikan membuat remaja tanpa sadar berjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan bisa menjadi faktor pergaulan bebas karena pengaruhnya yang cukup bisa memengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Yang kelima, penyalahgunaan internet. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan. Remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Hal yang membuatnya berbahaya adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua ketika remaja sedang belajar di internet perlu dilakukan. Baiklah, selanjutnya, ciri-ciri pergaulan bebas. Pertama, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu.
Yang kedua, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu, seperti main game, begadang, dan lain-lain. Yang keempat, suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Yang kelima, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat. Yang keenam, melakukan seks bebas. Yang ketujuh, masih remaja sudah merokok dan minum minuman beralkohol. Yang kedelapan, mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Yang kesembilan, tidak mengindahkan nasihat orang tua. Yang kesepuluh, dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu seronok. Yang kesebelas, mengalami tekanan emosi dan mental. Yang kedua belas, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Selanjutnya, dampak pergaulan bebas. Yang pertama, pengaruh psikologis. Pergaulan bebas dapat dimiliki dampak psikologis yang serius pada remaja. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri akibat tekanan sosial, rasa bersalah, atau penolakan dari teman-teman atau masyarakat. Yang kedua, pengaruh kesehatan fisik. Pergaulan bebas juga membawa risiko kesehatan fisik. Remaja yang terlibat dalam aktivitas seksual tanpa perlindungan dapat terpapar penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV, AIDS, sifilis, gonore, dan lainnya. Hal ini dapat mengancam kesehatan dan kehidupan mereka. Yang ketiga, pengaruh sosial. Pergaulan bebas dapat mempengaruhi hubungan sosial remaja dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Mereka mungkin terasing, kehilangan dukungan keluarga, atau bahkan dijauhi oleh teman-teman. Hal ini dapat mengarah pada isolasi sosial dan konsekuensi negatif dalam perkembangan sosial mereka. Yang keempat, pengaruh pendidikan. Pergaulan bebas dapat mengganggu konsentrasi dan fokus remaja dalam pendidikan mereka. Hasrat dan aktivitas seksual yang tidak terkendali dapat mengarah pada penurun prestasi akademik, absensi sekolah, bahkan putus sekolah, menghambat masa depan mereka. Selanjutnya, contoh pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau komitmen yang resmi. Hal ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan resiko kesehatan, seperti penyakit menular seksual atau PMS dan kehamilan yang tidak diinginkan. Seks bebas juga bisa berdampak pada aspek psikologis dan emosional individu. Yang kedua, penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba di luar pengawasan medis dan tanpa izin hukum termasuk pergaulan bebas. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, merusak kesehatan, dan seringkali berkaitan dengan tindak kriminal. Penggunaan narkoba juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam membuat keputusan yang baik. 3. Minum minuman keras berlebihan. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat dalam jumlah berlebihan, terutama oleh remaja atau orang di bawah umur, adalah contoh lain dari pergaulan bebas. Konsumsi alkohol yang tidak terkontrol dapat
menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kecelakaan, dan perilaku agresif atau berisiko. Yang keempat, bullying atau perundungan. Bullying melibatkan perilaku intimidasi, penghinaan, atau kekerasan fisik dan verbal terhadap individu lain. Ini seringkali terjadi di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Bullying berdampak negatif pada kesehatan mental korban, termasuk menyebabkan depresi, kecemasan, dan trauma. Yang kelima, kenakalan remaja. Kenakalan remaja mencakup berbagai tindakan negatif seperti tawuran, vandalisme, dan pelanggaran hukum kecil lainnya. Ini biasanya dilakukan oleh remaja yang berada dalam kelompok pertemanan yang memberikan pengaruh negatif. Kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pembimbingan dari orang tua atau pihak berwenang. Yang keenam, hubungan sosial tanpa batas. Hubungan sosial tanpa batas termasuk pergaulan bebas ketika individu berinteraksi tanpa memperhatikan norma-norma sosial dan etika yang berlaku. Ini bisa meliputi perilaku tidak sopan, privasi orang lain, atau melakukan aktivitas yang merugikan orang lain. Yang ketujuh, perjudian. Kegiatan berjudi, baik itu secara langsung maupun online, termasuk pergaulan bebas. Perjudian dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial yang besar, dan seringkali terlibat dengan aktivitas kriminal. Yang kedelapan, hubungan tanpa komitmen jangka panjang. Beberapa orang terlibat dalam hubungan yang tidak mengutamakan komitmen jangka panjang, seperti friends with benefits atau hubungan singkat tanpa tujuan serius. Meski tidak selalu melanggar hukum, hubungan ini seperti seringkali mengabaikan aspek emosional dan psikologis dari keterikatan yang sehat. Yang kesembilan, hidup bersama tanpa pernikahan atau cohabitation. Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang resmi merupakan bentuk pergaulan bebas dalam beberapa budaya dan masyarakat. Ini seringkali tidak sesuai dengan norma atau nilai tradisional dan dapat menimbulkan stigma sosial. Yang ke-10, penyalahgunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak bijak seperti menyebarkan konten tidak senonoh, cyberbullying, atau membagikan informasi pribadi tanpa izin juga termasuk pergaulan bebas. Penyalahgunaan ini dapat merusak reputasi individu dan menyebabkan masalah hukum. Dan yang terakhir, cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, memperkuat nilai keagamaan. Peran orang tua dan keluarga sangat diperlukan untuk membentuk dan menanamkan nilai keagamaan. Sebisa mungkin, sejak dini, anak-anak sudah mulai ditanamkan nilai-nilai agama untuk memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Nilai keagamaan ini bisa menjadi bekal ketika usianya menginjak remaja hingga dewasa, jadi lebih bijak dalam bergaul. Selain itu, didik mereka untuk taat beribadah dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama. Yang kedua, membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan remaja selanjutnya adalah membangun komunikasi yang baik dan terbuka antara orang tua dan anak. Sebab
Salah satu faktor seorang remaja terjerumus pergaulan bebas adalah kurangnya perhatian dan komunikasi yang buruk dengan orang tua. Sebisa mungkin, orang tua harus menciptakan ruang bagi anak remaja untuk terbuka, lalu berdiskusi dan membantunya mencari solusi seputar persoalan yang dihadapi termasuk tekanan pergaulan. Yang ketiga, memberi kesibukan positif agar anak remaja terhindar dari pergaulan tidak baik. Hal yang bisa untuk dilakukan adalah dengan menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Misalnya, aktif mengikuti ekstrakurikuler tergantung dalam organisasi sekolah, kegiatan agama, atau komunitas belajar yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Dengan menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif, tentunya akan membuat diri remaja semakin terhindar dari perbuatan yang tidak baik, seperti pergaulan bebas. Yang keempat, mengenai lingkungan pergaulan anak. Selain membangun komunikasi yang baik, orang tua juga perlu mengenali lingkungan tempat anak bergaul. Orang tua harus mengenai teman-teman pergaulan anaknya agar bisa memantau dan memastikan pergaulan mereka positif. Lingkungan pertemanan bagi anak remaja sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dirinya. Baik remaja, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi. Apabila orang tua mengetahui bahwa anaknya bergaul dengan seseorang yang membawa pengaruh buruk, sesegera mungkin diingatkan untuk selektif dalam memilih teman. Yang kelima, menerapkan aturan yang bijak dan tegas. Setiap rumah, sekolah, hingga lingkungan masyarakat harus mempunyai aturan bijak dan tegas dalam menindaklanjuti pergaulan bebas di kalangan remaja sesuai peraturan yang berlaku. Apabila di rumah orang tua mengetahui anaknya terjerumus pergaulan bebas, bisa memberi sanksi tegas yang mendidik. Misalnya, membatasi fasilitas atau kewajiban mengikuti kegiatan sosial. Kemudian, minta bantuan konselor atau psikolog agar remaja sadar dan mau memperbaiki perilakunya. Di sekolah, murid yang terjerumus pergaulan bebas bisa diberikan sanksi dengan memanggil orang tua atau wali untuk memberikan peringatan. Jika peringatan kurang memberi efek jera, sekolah bisa memberikan pendampingan psikolog, skorsing, atau mengembalikan murid kepada orang tuanya sebagai tanda dikeluarkan dari sekolah. Di masyarakat, remaja yang terlibat pergaulan bebas dapat ditindaklanjuti dengan melaporkan perilaku ke pihak berwajib, melibatkan dinas sosial untuk memberikan konseling, hingga melibatkan tokoh agama dan warga untuk sama-sama memberi pengawasan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki yang kedua, perbuatan zina. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab yaitu zana yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan
kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Selanjutnya, pengertian zina menurut mazhab dan pendapat imam. Yang pertama, mazhab Al-Hanafiyah. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang subbat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukan dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada prasyarat adami atau manusia yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadinya hubungan seksual seperti percumbuan bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil balik, sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina. Selanjutnya, jenis-jenis zina. Yang pertama, zina al-laman. Jenis zina yang pertama ialah zina al-laman. Jenis zina ini bisa terjadi hanya dengan melalui panca indera. Zina al-laman sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis zina berdasarkan kategorinya. Berikut beberapa jenis zina al-laman, yaitu yang pertama, zina ain. Adalah zina yang dilakukan oleh mata saat seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang atau penuh hawa nafsu. Yang kedua, zina kalbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan senang dan bahagia. Yang ketiga, zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Yang keempat, zina tangan atau yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan. Ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya, diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Yang kedua, zina gairu muhsan. Berbeda dengan zina muhsan yang dilakukan oleh pasangan yang sah. Jenis zina gairu muhsan merupakan jenis zina yang dilakukan oleh orang yang belum sah menjadi pasangan suami istri. Jenis zina ini sering kali dilakukan oleh sepasang kekasih yang tergoda rayuan setan sehingga melampiaskan nafsu mereka dan berujung pada perbuatan zina. Selanjutnya, hukum pezina. Yang pertama, orang menikah. Hukum seorang yang berzina dan telah menikah adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Yang kedua, belum menikah. Sedangkan pada seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya, dampak zina. Yang pertama, kehancuran emosional. Zina membawa dampak emosional pada individu yang terlibat. Rasa bersalah, kecemasan, depresi, dan perasaan negatif lainnya menjadi bagian dari dampak psikologisnya. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri. Setelah terlibat dalam zina, seseorang mengalami kehilangan kepercayaan diri dan harga diri yang rendah. Yang ketiga, kehancuran hubungan. Bagi mereka yang terlibat dalam perselingkuhan,
Zina dapat merusak hubungan dengan pasangan dan keluarga, bahkan dapat berujung pada keceraian. Dan yang terakhir, cara mencegah zina. Yang pertama, memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual. Yang kedua, menjaga batasan dan etika pribadi. Yang ketiga, menjaga kontrol diri. Yang keempat, memilih lingkungan yang mendukung. Yang kelima, berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan seksual yang positif. Yang keenam, mengelola dorongan seksual. Dan yang terakhir, ketujuh, menjaga kehidupan sosial yang sehat. Mungkin cukup sekian materi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.